Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya untuk adik-adik yang baru bergabung. Kita akan membahas materi mengenai hereditas ya. Sebelumnya perkenalkan dengan kakak yang mengajar hari ini adalah Kak Ika ya. Jadi kakak aktivitasnya adalah pengajar juga ya. Nah, untuk materi hereditas hari ini akan kita bahas ini adalah mengenai penyimpangan semu hukum Mendel ya. Jadi sebelumnya ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai hukum penyimpangan semunya ya. Nah, jadi dalam penyimpangan semu hukum Mendel ini nanti ada 5 peristiwanya ya. Di antaranya ada apa aja? Ada kriptomeri, kemudian nanti ada epistasis hipostasis ya, kemudian ada polimeri, kemudian ada lagi atavisme dan komplementer ya. Oke, yang pertama kita bahas ini dari yang kriptomeri dulu ya. Oke, kriptomeri. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih sebenarnya yang disebut dengan kriptomeri ini. Jadi dalam penyimpangan semu kriptomeri ini artinya adalah di sini seolah-olah ya, jadi seolah ada gen yang tersembunyi ya, ada gen tersembunyi dan akan muncul ya, akan muncul ketika bertemu dengan gen lain ya, bertemu gen lain. Nah, nanti di soal UTBK biasanya ciri yang menggunakan kriptomeri ini apa? Kalau tidak disebutkan kriptomerinya, nanti akan disebutkan contoh spesiesnya ya. Jadi contoh spesiesnya nanti terjadi pada disebutkan bunganya ya adik-adik. Jadi contohnya pada bunga Linaria marokana. Ini untuk nama spesies dari bunganya ya. Jadi kalau nggak ada kriptomerinya, cirinya adalah spesiesnya ini. Nah, nanti dalam soal biasanya disebutkan, jadi pada genotipnya nanti ada beberapa gen ya. Ada gen A yang mengandung pigmen ya. Jadi ada gen A, ini artinya dia terdapat pigmen ya, pigmen yang berwarna merah. Kemudian nanti ada yang resesifnya ya, berarti kalau A besarnya dia mengandung pigmen, berarti ini tidak ada pigmen ya, tidak ada pigmen. Nah, kemudian ada gen lain ya, B besar, ini artinya kondisi lingkungannya pH-nya dia basah ya. Berarti untuk yang resesifnya nanti kondisi pH-nya dia asam. Nah, pada waktu gen-gen ini nanti bertemu, akan muncul satu warna yang tadi disebutkan seolah-olah tersembunyi ya. Oke, jadi kita buat contohnya, misalkan dalam persilangannya parental pertama, bunga Linaria marokana yang berwarna merah disilangkan dengan bunga Linaria marokana yang berwarna putih, misal gitu ya dalam soalnya. Nah, genotipnya misal di sini kita ambil yang ada pigmennya, kita ambil yang homozigot ya. Kemudian ini yang kita ambil warna putih, kita ambil homozigot juga. Jadi kondisi dasar tanpa ada pigmennya. Nah, berarti nanti di sini ada gametnya, kita buat A besar B kecil ya. Di sini A kecil B besar. Nah, diperolehlah F1, kita silangkan ya, persilangan biasa, nanti diperoleh genotip yang heterozigot. Nah, kalau kita lihat di sini ada gen pigmen dan ada kondisi basah. Kalau kondisi basah bertemu dengan pigmen merah, maka muncullah tadi gen yang tersembunyi ya, yaitu pigmen yang berwarna ungu, gitu ya. Nah, nanti disilangkan lagi pada persilangan kedua. Ya, biasanya di persilangan kedua ini adalah parentalnya sesama F1 kita silang lagi ya dengan sesama. Jadi pigmen yang berwarna ungu tadi dari F1-nya ya, ungu, ini kita silangkan dengan sesama dari F1-nya ya.
Berarti genotipnya nanti kita tuliskan yang heterozigot tadi. Oke, nah pada waktu kita membuat persilangan di hibrid, kalau heterozigot sesama kan sudah pasti rasionya adalah berapa adik? 9, 3, 3, 1 ya, itu sudah harus keluar kepala. Nah di sini yang ada gen A besar dan B besar ya. Kemudian ini yang ada gen A besar dan B kecil. Ini yang resesif A-nya dan ada B besar, ini resesif semua. Nah, jadi secara normalnya 9331, tapi karena ada penyimpangan, maka nanti rasio fenotipnya akan berubah ya. Dari yang 9331 akan berubah menjadi, kita lihat tadi ada pigmen, kemudian kondisinya basah, maka muncullah gen yang tersembunyi tadi, yaitu ungu ya. Oke. Nah yang kedua ada pigmen, kondisinya asam, maka ini dia berwarna merah ya fenotipnya. Nah selebihnya yang dua ini semua berwarna putih. Oke, sehingga yang tadinya dia 9331 maka menjadi menyimpang menjadi rasionya ungu berbanding merah, kemudian berbanding putih, rasionya berubah menyimpang menjadi 9 banding 3 banding 4 ya, jadi menyimpang, jadi 9, 3, 4 ya. Ini untuk kasus yang cryptomery. Jadi nanti di soal tidak selalu 934 ya, ini untuk yang parentalnya adalah heterozigot sesama ya, heterozigot sesama. Nanti kalau di soal nggak selalu heterozigot sesama, tapi pembacaan fenotipnya harus mengikuti ini. Oke, nah silakan untuk yang cryptomery ditulis dulu. Oke, tadi cryptomery sudah ya. Sekarang kita lanjut penyimpangan semu yang kedua, yaitu apa? Ada penyimpangan semu yang disebut dengan epistasis dan hipostasi ya, hipostasi. Oke. Nah, di sini artinya apa dia? Jadi epistasi ini adalah nanti gen yang menutupi ya. Kemudian hipostasi ini gen yang ditutupi. Padahal mereka sama-sama gen dominan gitu ya. Kita tahu gen dominan sama-sama menutupi ya. Nah, di sini berarti ini yang gen menutupi. Kemudian hipostasis ini yang kalah ya, gen yang ditutupi. Oke. Nah, nanti di soal contohnya ini bisa kita lihat pada, biasanya disebutkannya pada gandum ya. Oke, jadi misalkan nanti disebutkan di soal gandum hitam disilakan dengan gandum kuning gitu ya. Contohnya di soal nanti gandum hitam disilang dengan kuning. Oke, nah di sini nanti di soal disebutkan siapa yang epistasis. Misalkan hitam epistasis terhadap gitu ya. Hitam epistasis terhadap kuning. Nah, nanti akan ditanya berapa persentasenya ya. Oke. Kemudian ditanya filial keduanya. Oke, keturunan keduanya seperti apa ya? Penyimpangan semuanya nanti akan jadi berapa? Dari 9331 akan berubah. Oke, kita buat balan persilangannya tadi ya, sama seperti cryptomery. Kita buat induknya atau parentalnya tadi hitam disilang dengan kuning ya. Oke, kita tulis hitam disilang dengan kuning. Oke. Nah, di sini genotipnya kita buat hitam, kita buat H-nya yang dominan ya, karena hitam disimbolkan dengan H gitu. Nah, ini kita buat H-nya yang resesif, K-nya yang kita buat gen dominan. Sama seperti tadi, berarti gametnya nanti ada gamet H besar K kecil, di sini H kecil dan K besar. Oke. Nah, disilangkan seperti biasa, diperoleh filial pertamanya nanti menjadi H besar H kecil, K besar dan K kecil. Oke. Kembali ke soal, tadi disebutkan bahwa hitam dia bersifat epistasis terhadap kuning. Artinya kalau ada gen H besar, nanti di sini K besarnya ketutup. Jadi fenotipnya yang muncul bukan kuning ya, tetapi
fenotipnya yang muncul adalah gen hitamnya. Nah, kalau di soal dibalik misalkan kuning epistasis terhadap hitam, maka di sini dibacanya nanti jadi kuning ya, jadi paham ya. Nah, kemudian karena yang diminta adalah video kedua, ini kita silangkan lagi ya sesama F1. Jadi hitam kita silangkan dengan sesama dari F1 tadi ya. Hitam disilang dengan hitam. Genotipnya kita ambil dari F1-nya yang heterozigot tadi, oke. Nah, sama seperti di awal tadi, kalau heterosesama sudah pasti dia rasio genotipnya 9:3:3. Satu ini secara normalnya ya, kalau tidak ada penyimpangan semuanya. Kita tulis dulu gennya, 3-nya ini H-nya yang resesif, kemudian H-nya dominan, terakhir resesif semua ya. Oke. Nah, tinggal kita baca fenotipnya. Tadi karena hitam epistasis, semua yang ada H besarnya kita baca hitam. Oh, berarti yang dua ini hitam ya, karena ada gen H besarnya. Nah, kemudian yang ini tidak ada H besar, ada K besar, berarti ini kita bacanya fenotipnya kuning, oke. Nah, yang resesif semua, ini berarti kita baca putih. Nah, sehingga penyimpangan semuanya nanti menyimpang menjadi yang tadinya 9331 menjadi apa? Hitam, kemudian berbanding kuning, banding putih menjadi, gitu ya. Kita hitung di sini hitamnya menjadi 12 ya. Jadi rasionya menyimpang menjadi 12 banding 3 banding 1. Oke ya. Jadi tadi kriptomeris 9 banding 3 banding 4, epistasis hipostasis 12 banding 3 banding 1. Kembali lagi di soal nanti tidak selalu heterozigot sesama ya. Jadi di soal bisa hetero dengan yang lain gennya apa, tapi pembacaan fenotipnya kita lihat siapa yang epistasis. Oke? Yuk, silakan ditulis. Oke, kita lanjut penyimpangan semua yang ketiga ya. Tadi 1, 2 sudah. Yang ketiga adalah penyimpangan semu yang disebut dengan polimeri ya. Poli itu artinya apa? Poli itu artinya adalah banyak. Nah, di sini artinya apa? Terdapat interaksi beberapa gen yang sama ya. Jadi terdapat interaksi beberapa gen yang sama. Oke, nah nanti di soal ini juga cirinya disebutkan contohnya pada gandum juga ya. Jadi di sini gandum, tapi yang disebutkan bukan hitam dan kuning ya. Gandumnya adalah warna merah. Misalkan gandum merah disilangkan dengan gandum putih. Nah, seperti yang tadi ditanyalah nanti bagaimana penyimpangan semu di filial keduanya ya. Oke, jadi kalau kita buat bagan persilangannya, parental pertamanya kita buat tadi yang ditanya adalah gandum merah disilangkan dengan gandum putih ya. Nah, pada umumnya kalau tidak terjadi penyimpangan semu, merah di sini kita simbolkan dengan genotip M besar saja ya. Nah, karena ada penyimpangan semu di sini ada beberapa gen, artinya lebih dari satu gen ya. Jadi di sini nanti kita buat genotipnya menggunakan M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Nah, jadi ada gen yang pertama dan ada gen yang kedua berulang ya, tapi gen yang sama merah juga. Yang resesif juga sama, M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Oke. Nah, kemudian gametnya kita buat sama seperti biasa ya. Jadi ada M besar 1 dan M besar 2, di sini juga sama. M kecil 1 dan M kecil 2. Ada 4 sebenarnya, karena sama kita tulis 1 aja ya. Kemudian filial pertamanya disilangkan seperti biasa, lalu diperoleh M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2, heterozigot semua ya. Nah, penyebutan fenotipnya kalau ada M besar, maka nanti semuanya dibaca menjadi fenotip berwarna merah ya. Oke, nah kan disilang lagi ya, karena ditanya adalah filial kedua. Sesama F1, jadi kita silang lagi, merah disilangkan dengan merah lagi. Nah, ini kita ambil dari F1 tadi ya. M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2 disilang sesama. Oke. Nah, ini kalau tadi kita lihat heterozigot sesama, maka
secara normalnya kan tadi sama ya, 9, 3, 3, 1. Oke, di sini yang ada M besar 1, M besar 2. Ini juga sama ya, M besar 1, tapi M kecilnya semuanya resesif ya. Yang ini, yang pertamanya resesif semua, yang keduanya ada gen dominan. Yang ini semuanya resesif. Oke, tinggal kita baca fenotip. Ya, tadi kalau ada M besar maka semua kita baca warna merah. Sehingga kalau kita lihat di sini, oh tiga-tiganya ini semuanya merah ya, karena ada M besarnya. Di sini semuanya kita baca putih. Sehingga dari yang normal 9331 penyimpangannya berubah menjadi apa? Menjadi merah berbanding putih, menjadi berapa banding berapa? 15 banding 1. Oke ya. Jadi tadi sudah cryptomeri dan epistatis, ini polinari ya, 15 banding 1. Nanti kalau bukan heterosesama beda lagi ya, tapi pembacaan fenotipnya seperti ini. Oke, ditulis aja. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Jadi penyimpangan cryptomeri sudah, epistatis sudah, polimeri sudah. Nah, yang keempat adalah penyimpangan semu untuk atavisme ya. Nah, atavisme ini sering juga kita sebut dengan interaksi antar gen ya, nama lainnya, tapi kita tulis saja atavisme nggak apa-apa. Nah, di sini penyimpangan semunya bukan dari rasio fenotipnya ya, tapi kita lihatnya dari bentuk-bentuk piala ayam ya. Jadi contohnya nanti kita lihatnya pada piala ayam. Oke, piala tahu ya adik-adik ya. Jadi piala ayam itu yang ada di atas kepala ayam itu ya, bentuknya macam-macam nanti. Jadi pada waktu pembacaan fenotipnya nanti kalau ada genotip dengan gen R besar dan P besar, maka fenotipnya nanti akan dibaca dengan pial jenis walnut ya. Ini walnut atau disebut juga dengan gerigi ya. Oke. Nah, kemudian kalau ada gen R besar, kemudian P-nya kecil, maka ini disebutnya dengan pial rose ya. Sorry, ini tadi simple ya yang pertama. Walnut atau sumpel di sini. Oke, ini walnut atau sumpel, di sini rose atau gerigi. Nah, ingat aja di sini R besar rose gitu ya, R rose. Nah, yang R-nya resesif, P-nya dominan, ini nanti kita baca dengan jenis pial P atau disebut juga dengan pial biji ya. Kalau yang resesif semua, maka ini disebutnya dengan pial single atau kita sebut juga dengan jenis yang pilar. Nah, ini nanti bisa kalian browsing jenis-jenis fenotipnya ya, bentuk-bentuknya. Nah, misalkan di soal yang disilangkan adalah pada parental pertamanya pial rose disilangkan dengan pial biji misal ya. Jadi parental pertamanya rose disilang dengan T atau biji. Nah, di sini kita ambil yang genotipnya homozigot ya. Di sini kita ambil yang R besar semua, kemudian P-nya resesif, ini sebaliknya. Oke, ya dari sini kita ambil. Maka diperoleh gamet di sini R besar P kecil, ini sebaliknya ya. Oke, R kecil dan P besar. Diperoleh F1, F itu apa? F itu adalah filial ya, keturunan. Sama dengan persilangan biasa, nanti diperoleh R besar R kecil, P besar P kecil. Nah, dengan fenotip kita baca di sini yang ada gen R besar dan P kecil, P besar berarti fenotipnya adalah warna. Ya, bisa walnut, bisa juga simple. Nah, disilakan lagi ya pada parental keduanya sesama S1, berarti kita silang lagi walnut disilang dengan sesama ya, dengan walnut juga. Nah, kita ambil genotipnya dari F1, R besar R kecil, P besar P kecil, ini juga sama. Oke, kita lihat polanya heterozigot lagi sama ya. Maka filial keduanya 9, 3, 3, 1 lagi ya. Ini yang ada gen R besar dan P besar dominan, R besar P-nya resesif, ini yang resesif P-nya yang dominan ya, dan terakhir gen resesif semua.
Tinggal kita baca fenotipnya berarti apa saja. Kalau ada R besar B besar tadi kita sebut dengan pial jenis walnut ya, atau sumpel. Ini ros, kemudian ini pi atau biji ya, dan single. Nah, maka rasionya masih sama ya, 9:3:1, cuma penyimpangannya dibentuk pial-pial ayamnya ya. Jadi walnut kalau ditanya rasio fenotipnya walnut berbanding rose, berbanding pi, dan berbanding single sama ya, 9:3:1. Jadi khusus untuk atavisme 9:3:1. Tapi nanti di soal kalau beda nggak heterosesama harus disilang dulu ya. Cuma pembacaan fenotipnya mengikuti aturan ini. Oke, penyimpangan semu yang terakhir kali ini ya, yaitu komplementer ya. Yang kelima, komplementer. Oke, dari kata-katanya udah bisa kata belakangnya adik-adik ya. Komplement, berarti apa sih komplement? Artinya adalah gen pelengkap ya, atau gen yang saling melengkapi di sini ya. Gen yang saling melengkapi. Oke, nah nanti di sini contoh dari spesies bunganya. Kalau tadi Cryptomeria kan Linaria marokana ya. Kalau yang komplementer nanti contoh yang diberikan di soal ini cirinya dia pada bunga, jenis spesiesnya adalah Lathyrus odoratus ya. Oke, jadi nanti ciri soalnya kalau tidak ada kata-kata komplementer maka kita bisa lihat dari spesiesnya ya. Nah, pada soal nanti akan ditampilkan gennya ya. Jadi ada beberapa gen, ada gen C besar, artinya dia mengandung pigmen juga ya, pigmen ungu. Oke. Kemudian resesifnya berarti kebalikannya ya. Di sini tidak ada pigmen. Oke. Nah, kemudian komplemennya apa? Pelengkapnya ada gen P besar, artinya di sini gen yang mengandung enzim pengaktif ya, enzim pengaktif pigmen. Jadi kalau tidak bertemu dengan gen ini, pigmen itu tidak muncul ya. Nah, resesifnya berarti ini tidak ada pigmennya ya. Oke. Nah, misal kita buat contoh soalnya di sini, parental pertamanya kita buat dua-duanya dia berwarna putih misal ya. Bunga Linaria marokana berwarna putih, kita silangkan dengan warna putih. Lathyrus ya tadi. Nah, genotipnya kita buat di sini yang ada gen C besar tapi P-nya kecil. Artinya ada pigmen, tidak ada enzim pengaktif. Makanya dia warnanya putih ya. Nah, ini tidak ada pigmen, ada enzim pengaktif. Apa yang mau diaktifkan tidak ada pigmennya ya, makanya putih. Nah, gametnya di sini juga sama, ada C besar B kecil. Di sini kebalikannya ya. Diperolehlah filial pertama C besar B kecil dan C besar B kecil ya, ada 16. Disilakan lagi sesamanya ya. Jadi, nah ini kita bacanya apa fenotipnya? Ada pigmen, ada enzim pengaktif ya, pigmen, enzim pengaktif, maka muncul pigmennya. Jadi muncullah fenotip berwarna ungu, gitu ya, karena ada dua gen pelengkapnya ya. Nah, berarti pada parental kedua sesama X1 disilang lagi, ungu disilang dengan ungu ya. Genotipnya kita ambil dari F1, C besar C kecil, P besar P kecil, ini juga sama. Oke, nah diperolehlah karena heterozigosis sama. Nomornya sama tadi ya, 9:3:1 lagi. Ada gen C besar dan P besar. C besar, P-nya kecil ya. Ini kebalikannya. Dan ini resesif semua. Oke. Tinggal kita baca fenotipnya. Ada pigmen, ada enzim pengaktif muncul ya. Pigmennya berarti di sini warnanya ungu. Oke. Selebihnya di sini pigmen ada, tapi tidak ada enzim ya. Ini nggak ada pigmen, ada enzim, nggak ada yang diaktifkan. Ini apalagi tidak ada dua-duanya ya, maka selebihnya semuanya dibaca putih. Sehingga rasionya menyimpang menjadi yang tadinya 9:3:1 menjadi ungu
berbanding putih ya. Jadi rasionya menyimpang menjadi ungu berbanding putih menjadi berapa? 9 banding 7. Nah, ini ciri khas dari masing-masing penyimpangan semu tadi ya. Jadi kriptomeri 9 banding 3 banding 4. Epistasis berapa tadi? 12 banding 3 banding 1. Polimeri 15 banding 1 ya. Atavisme 9331. Terakhir komplementer adalah 9 banding 7. Itu harus sudah luar kepala. Oke, silakan ditulis lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soalnya ya adik-adik. Jadi kita ada beberapa soal yang kita ambil dari soal-soal SBMPTN tahun lalu, kemudian soal-soal dalam mandiri ya, SIMAK, UI, UM, UGM. Nah, yang nomor 1 ini kita lihat dari soal SBMPTN ya, dan soal UM, UGM. Oke, jadi soal nomor 1, kalau kita lihat di soal ini, persilangan dua sifat beda pada keturunan F2-nya menghasilkan perbandingan fenotip 9 banding 3 banding 4. Nah, hal ini terjadi karena peristiwa apa? Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa pilihan opsinya ya. Ada kriptomeri, polimeri ya, kemudian epistasis ya. Kemudian ada pautan dan pindah silang. Nah, kata kuncinya di rasio fenotipnya. Pasti adik-adik udah bisa menebak ya. Oke, kita lihat ya pembahasannya. Jadi untuk nomor 1, karena dia sudah ditampilkan rasio fenotipnya ya. Jadi sudah ada rasio fenotip pada soalnya, yaitu 934 ya. Jadi ada, nah ini ciri khasnya. Oke, jadi kalau sudah ada dengan rasio 934, kita sudah bisa menyebutkan tadi ya, bahwa peristiwa ini termasuk ke dalam jenis penyimpangan semu, yaitu kriptomeri. Oke ya, jadi ini tadi sudah kita jelaskan ya. Dari mana kok bisa ada 934? Tadi sudah kita jelaskan bahwa kalau misal parental pertamanya tadi kita buat adalah berwarna merah ya, jadi merah yang disilangkan dengan putih ya. Kemudian kita buat di sini genotipnya ada gen pigmen A besar tadi ya. Kemudian di sini ada kondisi basal tanpa pigmen. Kemudian gametnya kita peroleh ada A besar B kecil, di sini A kecil B besar ya. Diperolehlah filial pertama seperti ini ya. Nah, kalau ada pigmen ketemu gen basa ya, pH basa, maka muncul warna yang tersembunyi ungu ya. Disilangkan lagi sesamanya ya, jadi ungu disilang dengan sesama ya, disilang dengan ungu. Genotipnya kita ambil dari F1 tadi, ini juga sama ya. Karena heterozigous sama, tadi sudah bisa kita tebak kalau rasionya 9:3:1 ya. Ini yang ada A besar, ini kita buat underscore aja. Artinya di sini apa? Bisa kemungkinan A besar, bisa A kecil ya. Di sini juga sama, tadi ada gen B besar, A besar, B-nya kecil semua. Ini resesif, B-nya yang besar, dan resesif semua ya. Nah, tinggal kita baca fenotipnya ya tadi ya. Kalau ada pigmen merah ketemu basah, maka dibaca ungu. Kemudian ini pigmen merah, selebihnya ini disebutnya putih, sehingga menyimpang menjadi ungu. Penyimpangan semuanya ya, menjadi berwarna ungu berbanding merah, kemudian berbanding putih menjadi 9 banding 3 dan banding 4. Oke ya, jadi jawabannya adalah kriptomeri ya, opsi yang A. Oke, gampang ya adik-adik, bisa? Oke, kita lanjut soal yang kedua ya adik-adik ya. Jadi di sini masih sama, masih pada kasus penyimpangan semu hukum Mendel juga ya. Nah, di soal nomor 2 kalau kita lihat di sini mengenai, nah kata kuncinya adalah
spesiesnya ya. Jadi spesiesnya di sini disebutkan bunga Lathyrus odoratus berwarna ungu ya, disilangkan dengan bunga berwarna putih. Kemudian akan menghasilkan keturunan berwarna ungu dan putih. Perbandingannya berapa? Oke. Nah, kata kuncinya sudah disebutkan tadi, ada Lathyrus odoratus. Berarti pada soal nomor 2 ini penyimpangan semu yang disebutkan adalah komplementer. Oke ya, komplementer tadi apa adik? Gen yang saling melengkapi ya. Jadi ada komplemennya. Nah, di sini kita buat dulu batas persilangannya ya. Jadi pada parentalnya disebutkan di sini bunga Lathyrus yang berwarna ungu ya. Jadi ungunya kita ambil, dia genotipnya tadi heterozigot di soal ya. Oke, kita buat di sini. Parentalnya ungu ya, disilangkan dengan bunga Lathyrus yang berwarna putih. Nah, genotipnya di sini heterozigot. Kemudian putihnya di sini yang heterozigot adalah gen P-nya. Oke, gampang ya. Nah, berarti tinggal kita silangkan nih, nanti diperoleh filialnya. Kita buat gametnya untuk yang heterozigot. Berarti ada 4 ya, adik-adik gametnya. Gametnya apa saja? Ini sudah di luar kepala ya, mencari gamet ya. Ada C besar B besar, kemudian C besar B kecil, C kecil B besar, dan C kecil B kecil ya. Nah, yang ini karena duanya sama, kita tulis 2 aja ya. Jadi hanya C kecil B besar dan C kecil B kecil. Oke. Jadi diperoleh filialnya ada apa saja kira-kira ya? Kita lihat di sini. Nah, yang pertama ini ada C besar, C kecil, B besar ya. C besar, C kecil, B besar, B kecil. Ini juga sama, kita buat semuanya. Oke, di sini C besar, C kecil, B kecil, B kecil, C kecil semua, B besar, B kecil, dan resesif semua. Oke. Nah, di soal yang ditanya adalah ungu dan putih itu berapa banding berapa? Yang ditanya adalah ungu berbanding putih berapa banding berapa? Kita lihat, yang ungu ada berapa? 1 ya, kemudian 2, 3. Oke, jadi ungunya ada 3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ungunya ada 3. Kemudian yang putihnya, kita lihat putih berarti yang tidak ada 2 gen dominannya ya. Berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi putihnya ada 5. Sehingga jawabannya adalah ungu banding putih 3 banding 5 ya. Jawabannya adalah C. Oke, gampang ya. Jadi kata kuncinya kita lihat di spesies bunganya. Oke, kita ke soal ketiga ya. Nah, untuk soal nomor 3 ini bukan soal penyimpangan semu komendal ya, tapi ini juga sering muncul di soal-soal SBMPTN ya. Nah, oke, jadi kita lihat di soal nomor 3 ini adalah persilangan tetrahibrid. Nah, tetra itu berapa? Di 4 ya. Jadi ada 4 gen. Biasanya kita silangkan kan hanya monohibrid, dihibrid ya. Nah, ini ada 4, jadi komplit ya. Jadi persilangan tetrahibrid antara gen A, B, C, D yang heterozigot ya, disilangkan dengan sesamanya, maka kemungkinan untuk menghasilkan keturunan dengan genotip A-nya heterozigot, kemudian B, C, D-nya homozigot ya. Nah, itu berapa? Nah, kalau kita silangkan dengan tabel, apakah kebayang ya ada berapa ya? Kita nggak bisa ya, banyak banget itu gennya. Jadi caranya seperti ini ya supaya mudah. Oke, jadi untuk soal nomor 3, jadi ini kita uraikan persilangannya ya. Oke, jadi persilangan tetrahibrid.
Tetra itu artinya 4 ya. Jadi kalau kita lihat di situ persilangannya adalah ada gen A, gen B, gen C, dan gen D disilang sesama. Dan semuanya bergenotip heterozigot ya. Nah, yang ditanya adalah gen tertentu ya, nanti kita lihat. Yang ditanya itu berapa peluang dari gen A besar A kecil, B besar B besar, kemudian C besar C besar, dan D kecil ini berapa? Nah, itu yang ditanya ya. Caranya bagaimana? Jadi ini kita uraikan ya. Jadi persilangannya kita uraikan satu persatu ya. Persilangan diuraikan satu persatu. Nah, jadi satu persatunya seperti apa? Jadi kita buat monohibrid biasa dulu ya. Jadi pertama, yang gen A besar A kecil kita silangkan dengan A besar A kecilnya. Nah, kita nanti akan dapat rasionya kan ya. Jadi pertama A besar A kecil disilang dengan A besar A kecil. Nah, ini nanti diperoleh rasionya 1 A besar banding 2 A besar A kecil banding 1 A besar A kecil ya. Nah, yang ditanya di sini apa? Yang ditanya adalah yang A besar A kecilnya. Berarti yang gen A besar A kecilnya ada berapa? Kita lihat di sini A besar A kecilnya ada 2 ya. Berarti A besar A kecil peluangnya adalah 2/4, diperkecil menjadi 1/2. Oke. Kemudian yang B nya kita silang lagi, B besar B kecil dengan sesama ya. Maka sama diperoleh B besar B besar banding 2 B besar B kecil banding 1 B kecil B kecil. Yang ditanya adalah yang dominan homozigot. Jadi ada berapa peluangnya? 1/4 ya. Yang B besar B besarnya peluangnya 1/4. Oke. Selanjutnya C besar C kecil disilang dengan sesama, maka diperoleh juga rasionya seperti ini ya. Oke. Nah, yang ditanya yang homozigot dominan lagi ya. Berarti rasionya sama, yaitu 1/4 juga. Terakhir yang D-nya sama kita uraikan lagi. Jadi D besar D kecil disilang sesama, diperoleh rasionya sama ya. Ada D besar D kecil banding rasionya resesifnya ya. Yang ditanya adalah yang resesif. Berarti D kecilnya peluangnya 1/4 juga sama ya. Nah, baru kita buat peluangnya. Maka peluang dari gen A besar A kecil, B besar B besar, C besar C besar, dan D kecil adalah kita kalikan semuanya ya. Jadi setengah dikali 1/4 dikali 1/4 kali 1/4 sehingga diperolehlah 1/128 ya. Oke, jadi nanti dicari peluang. Gampang ya dia ya. Jadi kita buat diuraikan 1/1. Oke, tinggal disilangkan 1/1 ya. Oke, untuk soal berikutnya ya, soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 ini kita bisa menggunakan dengan cara segitiga Pascal ya. Jadi soalnya di sini mengenai penyakit albino. Jadi albino ini adalah penyakit terpaut autosom ya, yang diturunkan atau penyakit genetis. Jadi di soal ini kita pernah muncul di soal SBMPTN ya, tahun sebelumnya. Jadi pada soal ini kalau kita lihat ini adalah pasang suami istri yang normal ya. Kemudian masing-masing membawa albino, berarti dia carrier ya, pembawa. Nah, bila suami istri tersebut merencanakan, nah ciri dari segitiga Pascal adalah ada kata-kata merencanakan ya. Merencanakan memiliki 4 orang anak. Kemudian yang ditanya adalah berapa kemungkinan kalau semua anaknya normal atau tidak albino ya. Oke, nah jadi di sini kita harus mencari dulu persamaannya ya. Kita buat segitiga Pascalnya dulu. Oke, soal nomor 4 kita buat segitiga Pascalnya dulu karena ada kata-kata merencanakan ya. Kata kuncinya di situ merencanakan. Oke, bisa ya buat segitiga Pascal. Jadi pertama, kalau dia
belum memiliki anak ya, di sini kita buat 1 ya, 1 ketika anaknya belum ada ya, n-nya 0 artinya anaknya belum ada. Kemudian 1, 1 ini ketika anak pertama, kemudian 1, 2, 1 anak kedua ya, dan selanjutnya kita buat terus anak ketiga sampai dengan 6, 4, 1 ini yang keempat. Nah kalau misal dia anaknya ada 3, kita cukup sampai sini saja ya, karena ini ada 4. Nah baru kita buat persamaannya. Anggap misal untuk gen A besar ini yang normal, oke. Kemudian yang B besarnya untuk gen albino. Nah kita buat semua kemungkinannya dulu. Ini kita ambil untuk koefisiennya ya. Pertama 1 ini kita ambil kalau semua kemungkinan anaknya normal ya, normal tadi A ya, 4-4-nya normal. Kemudian koefisiennya kita ambil lagi 4, kita kurangi peluang yang normalnya ya, normalnya 3, albino 1 tambah 6, normalnya 2, albinonya 2 tambah 4, berarti kurangi lagi, normalnya hanya 1, albinonya 3 tambah 1, semuanya albino. Oke. Nah tadi di soal yang ditanya adalah peluang semua anaknya tidak albino ya, artinya normal. Berarti yang kita ambil persamaannya nanti yang mana? Yang ini yang kita ambil ya, karena yang diminta adalah yang semuanya normal, tidak albino. Oke. Nah kita buat peluang dari normal dan albinonya dulu ya. Tadi kan suami istrinya normal tapi dia carrier, berarti kita silangkan dulu parentalnya itu adalah carrier. Carrier kita tahu ya, genotipnya A besar A kecil disilang dengan sesama. Nah nanti diperoleh filialnya 1 A besar A besar banding 2 A besar A kecil banding, nah seperti ini ya. Ini yang normal, kemudian ini yang albino. Jadi 3 normal dan 1 albino ya. Oke, masuk ke persamaan ini berarti untuk peluang semua anaknya tidak albino adalah 1 atau satunya tidak bagus juga nggak apa-apa ya. A pangkat 4, berarti A nya tadi yang normal berapa peluangnya? 3/4 ya. Jadi 3/4 dipangkatkan 4 ya. Nanti dicari ya, diperolehlah hasilnya adalah 0,3164 gitu ya. Jadi nanti tergantung di soalnya yang diminta apa ya. Kalau misal di soal yang diminta adalah dia menginginkan anaknya 3 normal 1 albino, berarti kita pakai yang ini gitu ya. Kalau anaknya 2 normal 2 albino, berarti kita pakai yang ini persamaannya. Jadi kita pilih persamaannya. Oke, gampang ya. Oke, silakan ditulis lagi. Oke, soal terakhir nih adik-adik ya. Jadi kalau kita lihat di soal terakhir ini, dia diambil dari soal SBMPTN juga. Ini tentang golongan darah ya. Golongan darah itu masuknya ke alel ganda kalau di materi identitas. Jadi di sini di soal ini kalau kita lihat, jadi bila suami memiliki genotip golongan darahnya IA/IB ya, kemudian isinya IB/IO ya, kemudian berapa genotip dan fenotip golongan darah yang mungkin dimiliki pada keturunannya ya, berapa jenis tuh genotipnya dan berapa jenis fenotipnya. Oke, berarti kita lihat dulu soal nomor 5 ya. Ini pada kasus golongan darah ya. Terus ingat aja ya. Oke, nah di sini tadi kita buat dulu persilangannya ya. Parentalnya tadi IA/IB disilangkan dengan IB/IO. Berarti ini golongan darah AB dan ini golongan darah B ya, B heterozigot tadi ya. Oke, berarti nanti kita buatlah persilangannya. Nanti di sini diperoleh pilihannya. Pertama IA ketemu IB ya. Atau kalau bingung nanti kalian buat tabel aja boleh. IA/IB di sininya IB/IO gitu ya. Nah, ini kalau kalian buat tabel. Diperolehlah IA/IB, kemudian IB/IB, IA/IO dan IB/IO. Sehingga
diperoleh golongan darah apa aja? Ada golongan darah AB banding B banding A ya, 1 banding 2 banding 1. Jadi ada berapa macam genotipnya? Genotipnya ada 4 ya. Jadi ada 4 genotip dan 3 macam fenotip. Oke, mudah ya adik-adik ya. Jadi harus tahu genotip-genotip dari golongan darah. Oke, sampai sini materi hereditas kita. Nanti kalian bisa berlatih terus supaya lulus di PTN favorit kalian. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di pekan berikutnya.